Oke, jadi gua mau ngasih bocoran tahun depan itu Grace ini punya motor factory. Dan satu lagi pertanyaan gua adalah kalau ada yang nanya ya, di mana sih beli official merchandise Grace ini? Itu orang nanya berkali-kali ya. Itu ada di Riding Style _ID. Riding Style _ID. Capek, soalnya orang nanya mulu, Mbah beli di mana? Seperti kamu punya itu baru ya? Ini baru banget, ini baru banget yang dipakai Mark sama Alex Marquez di musim ini. Enak banget, bisa buat gaya, bisa buat lebaran juga. Gaya apa? Gaya bebas. Oke. Apalagi nggak panas di Indonesia pakai itu ya? Nggak. Itu kan ini nggak panas. Ya, right. Oke. Guys, Liberty Media beli MotoGP. Ya. Atau Liberty Media beli Dorna. 86%. Bukan Formula 1 beli MotoGP. Bukan. Karena banyak sekali bilang Formula 1 beli MotoGP. Tidak. Liberty Media adalah perusahaan yang punya sekarang dua-duanya. Formula 1 juga. Dan MotoGP. Dan mereka itu memanage dua-duanya. Dalam artinya apa yang mereka akan lakukan dan apa mereka sudah lakukan di Formula 1. Apakah itu adalah kabar yang bagus? Menurut saya iya. Iya dong. Menurut saya iya sekali. Dan saya setuju dengan ini. Kenapa saya bicara kayak begitu, bro? Karena Liberty Media adalah perusahaan di mana CEO-nya Greg Maffei kemarin kan bikin speech. 1 April loh. Ya, 1 April itu ya, di mana dia dan ini masuk akal sekali. Kenapa? Dia bikin speech dan baru umumkan bahwa Liberty Media beli 86% saham Dorna sebelum GP of America. Ini penting, bro. Kapan Dan Rossomondo di-hire sama Dorna tahun lalu untuk jadi commercial director MotoGP? Pas juga GP Amerika tahun 2023. Itu adalah appetizer. Hidangan pembuka. Iya, untuk apa yang terjadi. Karena kan sebetulnya Liberty Media kan tahun lalu udah beli perusahaan Quint Events yang responsible untuk ticketing dan hospitality. Dia udah beli 90%. Jadi ini jalanannya udah kelihatan dari tahun lalu. Karena mereka udah 1 tahun. Carmelo Speleta, Dorna bicara sama Liberty Media. Dan diambil seorang Dan Rossomondo karena dia punya pengalaman yang luar biasa di NBA. Dia pernah jadi CEO-nya NBA. Apa hubungannya antara NBA misalnya dengan MotoGP? Memang nggak ada. Kalau kita bicara sport, sangat berbeda. Tetapi apakah kita perlu memang orang 100% MotoGP untuk menjalankan marketing? Tidak. Enggak. Kita punya orang yang pengalaman untuk membawa olahraga apa aja jadi terkenal di mata dunia. Dan kerjanya Liberty Media yang dia lakukan untuk Formula 1 itu bagus banget. Itu bagus banget. Boleh aku potong? Boleh sekali. Nah, sekarang gini. Jadi kalau kalian lihat di Formula 1, kalau kalian punya Instagram ya, mereka klipnya banyak banget loh. Klipnya bahkan lu bisa ngelihat highlightnya di mana-mana. Akhirnya apa? F1 tuh benar-benar sponsor. Ya. Jadi istilahnya jadi terkenal banget. Sementara yang terjadi di MotoGP, kita posting di takedown, kita posting dikit ini di takedown, ada suaranya di takedown, suaranya sama di takedown. Akhirnya apa? Orang mau posting, orang mau tahu tentang MotoGP aja udah susah. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Liberty Media, perusahaan Amerika, itu bedanya
bebaskan. Bebas banget, semua bebas. Lo mau posting, mau recap, mau apa, silahkan. Itulah gaya Amerika. Makanya mereka untuk katakan Hollywood mereka begitu besarnya dibandingkan dengan industri film Eropa. Betul. Dan saya berharap sekali bahwa juga meskipun udah kelihatan udah lebih bebas di MotoGP, nanti kita punya kesempatan untuk posting apapun dengan bebas. Karena coba guys, kalian pikir di rumah, kalau sekarang Matteo sama Sattar bicara soal sesuatu yang terjadi di weekend race, di mana kita nggak bisa show footage atau apa namanya reply dari accident atau itu nanti akan boleh dilakukan. Jadi nanti kerjaan Pandu, produser saya, itu akan lebih berat karena dia harus masukin insert untuk biar orang di rumah kalau Matteo atau Sattar bicara bisa lebih jelas nonton fakta sambil kita jelaskan apapun yang terjadi. Seperti contohnya eksiden kemarin antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Itu kalau ada video sambil kita bicarakan lebih bagus, lebih enak, oke? Jadi ini salah satunya yang Liberty Media akan lakukan. Karena kalau saya step back sedikit juga, satu fakta yang penting sekali. Kalau lihat kerjaan Liberty Media di Formula 1, kalau kita bicara Formula 1 di Amerika sampai 4-5 tahun yang lalu, nggak penting sama sekali. Benar nggak bro? Iya. Mereka itu lebih kepada NASCAR sama Formula Indy. Atau olahraga seperti NBA, atau American Football, atau baseball, atau olahraga di mana mereka punya kultur. Iya, olahraga Amerika lah. Olahraga Amerika. Tetapi kalau kamu lihat dengan kerjaannya Liberty Media, di mana mereka ngapain? Dia masukin 3 GP sampai 3 GP di kalender Formula 1 main di Amerika. Contohnya Miami sekarang ini kalau MotoGP, kalau Formula 1 main itu ramenya setengah mati. Karena itu pusat hiburan. Nomor 1 Las Vegas. Semuanya mau ke Las Vegas untuk nonton Formula 1. Kenapa? Selain itu jadi menarik untuk publik Amerika. Selain itu kan Liberty Media bikin kerjanya di mana mereka membawa Formula 1 terkenal sekali di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan ada satu seri, kalau kamu bisa tahu, satu seri TV namanya Drive to Survive, di mana mereka bikin TV seri. Sebetulnya ini rada aneh sebetulnya. Kenapa? Kenapa dibikin kayak begitu? Supaya orang yang belum tahu tentang dunia Formula 1, mereka nonton seri TV. Karena kan orang yang nonton Netflix kan banyak sekali. Iya. Dan mereka udah di situ kan mereka pinter sekali mencerita rivalitas. Contohnya, kalau di Formula 1-nya rivalitas itu bukan antara pembalap sebetulnya, tapi antara tim. Ya, rivalitas antara misalnya Scuderia Ferrari dengan Red Bull, atau dengan Mercedes, atau dengan Alpine ya. Atau Aston Martin. Itu dibikin drama yang sebetulnya betul karena mereka itu lebih kepada tim manager fighting satu sama yang lain untuk punya tim yang lebih bagus. Itu memang ada di Formula 1 dan itu bikin orang menarik untuk nonton. Kalau mereka nonton, habis itu mereka lakukan apa? Karena mereka membelajar dunia Formula 1, mereka mendatang kepada track untuk lihat apa terjadinya. Jadi seperti ini, Matteo. Kalau kita lihat di industri hiburan ya, ada Ford vs Ferrari. Itu sebenarnya balapan Le Mans. Betul. Lalu ada siapa yang pembalap Inggris itu lawan pembalap Austria itu Niki Lauda lawan James Hunt. Iya, James Hunt. Itu kalau kita bukan freak Formula 1, kita nggak tahu siapa itu Lauda, siapa itu James Hunt. Ya. Kita lihat ya itu karena itu yang main itu Hemsworth sama siapapun itu. Betul. Kita nonton akhirnya tertarik, Google lihat F1, akhirnya terbawa. Tujuannya Liberty Media itu adalah apa? Membawa kalangan awam yang kalau ditanya kalangan awam adalah ditanya pembalap MotoGP itu siapa? Marquez, Rossi. Ya, udah selesai, habis di situ. Ya kan? Itu yang mau dicari oleh Liberty Media supaya kalangan awam tidak taunya cuman Rossi sama Marquez, tapi yang lain. Savadori gitu. Sampai gini, bro.
dibikin segitu terkenal Formula 1, di mana setiap weekend race itu 300.000 sampai 400.000 orang datang untuk nonton. Kalau kita bicara audiens MotoGP yang mendatang itu, kalau kita beruntung itu adalah 100.000 di weekend. Itu berarti 4 kali lipat. Kenapa MotoGP perlu exposure segitu bagus? Supaya bisa survive, supaya bisa tetap eksis. Apa rencana Liberty Media? Pasti dibikin lebih menarik. Dan saya dengar bahwa Warner Bros lagi bikin movie juga tentang MotoGP, namanya Idols, dan dia akan keluar di tahun 2025. Iya. Kenapa ini, bro? Misalnya Salvadori bintang utamanya. Misalnya ada orang yang tidak begitu mengerti, ada orang yang seperti kita. Atau banyak orang di dunia MotoGP yang khawatir banget sekarang ini ya. Ya fans MSGP inilah yang karena mereka banget, kan? Fans MotoGP beneran, di mana mereka tahu teknologi dan mereka follow up teknologi dan development di teknologi MotoGP. Dan panik sendiri. Dan mereka mengerti sendiri soal itu. Tapi ada banyak sekali orangnya yang gak mengerti dan gak mau mengerti. Lebih cari drama. Dan mau atau gak mau, meskipun kita mungkin tidak suka, serial TV Formula 1 Drive to Survive ini itu membawa yang penonton yang berbeda daripada yang technical. Contohnya di MotoGP fenomena ini udah pernah terjadi. Kapan terjadi? Waktu Valentino Rossi datang. Mau tahu nggak mau? Sebelumnya MotoGP nggak terkenal. Sebelumnya yang nonton MotoGP justru cuman orang yang mengerti atau bikers. Sama kayak World Superbike atau sekarang. riders, yes. Tapi selain itu dunia yang berbeda itu nggak tahu apapun soal MotoGP. Tapi karena fenomena Valentino Rossi datang dan dia sangat entusias dan dia itu sangat lucu, konyol, dan dia membawa penonton seperti ibu-ibu, seperti nenek-nenek yang tadi nggak ngerti tentang MotoGP untuk nonton bukan MotoGP tapi Valentino Rossi, dan dia dengan melawan Max Biaggi, melawan bikin drama dengan Sate Gibernau, bikin drama dengan Marc Marquez, dengan ini semua membawa, dan dengan kerjaannya Carmelo Espeleta dan Dorna. Karena kalau kita lihat dari era 2 tak sampai 4 tak sampai sekarang ini, kerjaannya dari Dorna itu menurut saya luar biasa. Bikin drama itu penting. Sudah membawa MotoGP, progres MotoGP yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Apa yang terjadi juga orang takut di rumah. Orang takut di rumah. Wah, nanti itu formatnya akan diganti. Nanti itu peraturannya akan diganti dan jadi. Menurut saya itu nggak benar. Kerjaan Liberty Media itu adalah membawa crowd. Konsumen baru. Mungkin ada yang sesuatu yang akan berbeda nanti. Ya, misalnya formatnya dari pembalap. Sebetulnya pembalap MotoGP itu adalah kelas yang beruntung. Kalau kamu lihat kerjaannya pembalap Formula One di weekend race, itu gila. Mereka itu kerja dari hari free practice sampai selesai race dengan interaction dengan audience, dengan interview sini, interview dengan hero walk, dengan segala macam itu, atau di hospitality mereka ketemu sponsor, itu gila. Dibanding MotoGP di mana mereka komplain sekali karena Dan Rossomondo waktu dia memang datang udah bikin sistem yang berbeda dengan sprint race, dengan hero walk, dengan track itu yang pit lane track. Pit walk ya, di mana track itu jalan-jalan di seluruh track untuk ketemu fansnya atau untuk shooting baju kepada orang sebelum hero walk. Oke, itu mungkin adalah format yang mungkin bisa dilihat lagi karena hero walk itu sendiri itu udah efek dari Rossomondo. Makanya Rossomondo udah membawa appetizer. Tapi Liberty Media ini akan dengan pengalamannya dia luar biasa di marketing dan entertainment lagi mencoba kerja keras sekali untuk membawa MotoGP di level tersebut. Kalau kita lihat sekarang Formula 1 ada di sini.
dan MotoGP. Ada satu saat dulu waktu MotoGP hampir sama dengan Formula 1, ingat nggak? Waktu Valentino Rossi segala macam. Iya. Dan Liberty Media berani bayar 4,2 miliar euro untuk beli 86% saham Dorna. Berarti Dorna harus, dan kita semuanya harus senang dong. Berarti kerjanya sampai sekarang dari MotoGP luar biasa. Berarti satu perusahaan seperti Liberty Media itu dia tuh sangat positif, optimis untuk beli saham MotoGP karena mereka pikir dengan kerjanya mereka bisa membawa di level jauh lebih tinggi. Dan MotoGP perlu ini. Kenapa? Dengan apa? Apa yang mereka bisa lakukan? Misalnya, kamu tahu nggak kebanyakan race sekarang adalah di Eropa. Eropa itu kebanyakan race di Eropa dan sejak itu dulu juga sebelum tahun 2017 waktu di acquire sama Liberty Media juga kebanyakan di Eropa. Mereka itu lebih pilih track yang baru dengan safety juga lebih aman. Misalnya di Southeast Asia, di Arab country, dan di Amerika sendiri. Pasti mereka pilih. Dan ini bukan sesuatu yang baru karena Dorna sebetulnya udah mulai lakukan itu sebelumnya. Kalau kita mikir dulu, kan nggak pernah dia balap di India, atau balap di Thailand, atau sebelumnya lagi balap di Jepang, atau balap di Indonesia. Sekarang mau ada Kazakhstan dan segala macam. Semuanya ini membantu audiens baru untuk membantu dan meng-create relationship antara MotoGP dan sponsor-sponsor dan audiens yang justru terbaru. Dan ini semuanya menurut saya sangat baik. Karena apa? Karena kita harus tahu juga bahwa dari segi ekonomi, uang itu udah tidak lagi di Eropa. Betul. Uang itu ada di Asia, uang itu ada di Arab. Ya, betul. Jadi mereka tuh harus mencoba global untuk ngikutin di mana market besar, di mana market uang itu ada. Dan juga ya yang paling banyak uangnya itu adalah kalangan awam. Dan tahu nggak bro, kerjaannya Liberty Media di Formula 1 di tahun 2023, mereka membawa revenue $1 miliar lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan profit 64% lebih. Itu adalah kerjaan yang luar biasa. Kalau kita takut bahwa MotoGP kalau lama-lama bisa mati, kalau nggak ada sponsor bisa terjadi. Ini justru tujuannya adalah membawa MotoGP di level di mana kita semuanya di rumahnya bisa nikmati. Dan satu lagi apa yang Formula 1 lakukan di tahun 2022 kan mereka Liberty Media punya tujuan untuk merubah peraturan di Formula 1 ya. Mereka lakukan itu dengan aerofairing yang baru, aerodinamik yang baru untuk mobilnya supaya jadi lebih berlevel. Dan oke lah, di situ kan Red Bull keluar dengan berdominasi, tetapi mereka tujuannya selalu mau membawa, dan tahun 2027 katanya di Formula 1 juga akan keluar peraturan baru lagi supaya mereka bisa men-level dan supaya show-nya lebih menarik. Itu yang akan terjadi juga di MotoGP. Dan yang lebih hebat lagi dari yang dilakukan Liberty Media, mereka itu udah mencari konsumen fans Formula 1 itu di toko mainan. Kalau kalian ke toko mainan, anak-anak kecil mainan Formula 1 tuh banyak banget. Betul. MotoGP nggak ada, boro-boro. Itu adalah calon fans MotoGP. Itu ada calon fans F1. Jadi dari usia dini tuh sudah diracunin untuk suka F1. Itu yang dilakukan Liberty Media. Nggak instan, tapi memang itu proses dan cepat. Dan apa yang bisa dilakukan? Sesuatu yang Dorna sebetulnya udah start di tahun 2027. Mereka mau berubah peraturan supaya apa? Supaya lebih banyak brand masuk di MotoGP. Memang ada gosip bro. BMW sudah mau masuk karena mereka kalau berubah total peraturannya bisa start dari zero dan mereka bisa langsung compete. BMW saya dengar masuk. Suzuki lagi mikir untuk balik. Kalau Kawasaki forget it. Mereka masih fokus dengan Superbike, dan kemana Superbike juga kita tanda tanya, karena kalau Liberty Media beli Dorna yang punya Superbike berarti terpaksa punya Superbike juga. Yang Superbike ini akan dilepas kepada company yang berbeda, bisa aja terjadi karena itu konflik sebetulnya.
satu championship sama yang lain. Kita nggak tahu apa terjadi di situ. Aku nggak bisa jawab semuanya ini. Kita akan lihat. Tapi yang jelas mau dibikin MotoGP lebih atraktif. Dalam artinya apa? Kalau sekarang ini kita lihat rada membosankan. Karena kalau overtake-nya susah. Kalau waktu braking banyak, kalau di depan ada motor yang lain, banyak pembalap yang di belakang punya masalah, overtake-nya susah. Dan sekarang rolling speed-nya jadi kencang gara-gara aerodinamik dan juga mendekati di tikungan juga sulit. Ya, apa yang mereka lakukan adalah MotoGP lebih menarik dalam artinya overtake-nya lebih banyak dan show-nya lebih bagus. Itu sebetulnya itu sesuatu yang Dorna lagi usahakan untuk mencoba. Betul nggak, bro? Betul. Yang cuman bikin saya takut itu bahwa mereka mau reduce cost-nya di MotoGP. Tapi dengan ganti CC-nya menurut saya itu bukan sesuatu yang solusi. Karena kalau semua pabrikan harus bikin engine baru itu keluar duit. Sebetulnya banyak sekali yang mereka bisa lakukan. Apa? Misalnya aerodinamik di limit. Elektronik di limit. Itu sebetulnya dari CC-nya sekarang sebetulnya dibikin turun HP-nya dan jalan dengan speed-nya, top speed-nya lebih sedikit. Itu bisa sebetulnya tanpa mengganti satu project total di mana cost-nya pasti tinggi. Tetapi tujuannya adalah kita harus pikir positif. Tujuannya adalah kita harus pikir bahwa Liberty Media ini termasuk di dunia MotoGP BP untuk membawa championship ini yang lebih menarik dan kita semuanya perlu itu, bro. Sebetulnya kita semuanya perlu itu. Dan saya punya juga gosip lagi, bro, bahwa selain kamu tahu bahwa KTM Perrier Group itu sebetulnya Perrier Group beli MV Agusta. Ya. Kamu udah tahu nggak? Udah tahu 50%. Lebih dari 50%. Dia udah majority. Dia majority 50, dia udah majority. Tapi berapa? dia punya rencana. MV Agusta mau muncul di MotoGP tahun 2027 dengan peraturan yang baru. Apakah mereka jadi brandnya seperti Gas-Gas kan yang punya KTM, Husqvarna yang punya KTM sendiri. Terus KTM sekarang mau acquire atau mau turunkan di MotoGP MV Agusta. Ya. Bukan berarti Gas-Gas disingkirkan, tidak. Skenario adalah sangat menarik, bro. Di mana? Apa yang terjadi? Sangat menarik, kenapa? Karena aku dengar juga bisa di tahun 2027 aku nggak bicara tahun besok ya. Waktu semuanya berubah, Tingrezini jadi MV Agusta. Alamak! Iya, bro, KTM kita bicara. Ya. Kita bicara KTM. Brandnya. Apa logonya MV Agusta? Jadi rencana KTM acquire MV Agusta 100% sebelum tahun 2027 untuk turunin motornya, brandnya. Dan itu kita harus bangga dong. Kamu kemana? Balik dong. Duduk lagi di sini. Kamu nggak tahu ya? Saya cerita ini sini duduk saya cerita. Itu bisa terjadi. Oke? Terus VR46 lebih cenderung pindah ke Yamaha. Kita udah jelas. Itu udah kelihatan. Udah tahu. Udah musim depan. Ya. Ya. Yang tim yang belum punya, yang habis kontrak juga dengan Ducati siapa? Pramac. Selain itu misalnya Cecchinello juga habis kontrak dengan Honda. Jadi skenario baru yang bisa terjadi dengan Suzuki mungkin balik. MV Agusta jadi di Gresini. Ya. Gas-Gas tetap ada, KTM tetap ada. 2027 ya. BMW masuk. Wow. Itu adalah tujuannya Liberty Media membawa brand lebih banyak di MotoGP dengan championship yang baru, dengan peraturan yang lebih manusiawi supaya semua bisa compete di satu level dan show-nya luar biasa. Dalam artinya kita bisa nonton dan lihat lebih banyak overtake, lebih banyak fight antara satu pembalap dan yang lain. Kalau mereka bisa berhasil lakukan ini, dan saya percaya karena saya mau positif. Ada di dunia ini, ada positive mind, ada negative mind, ada yang komplotis mind. Ya, suka komplot, jelek, lihat jelek di mana-mana. Kalau Matteo mau lihat di dalam sesuatu yang positif.
Harus positif. Karena kalau Liberty Media nggak berhasil, ya ini logik bro. Dia beli saham 4,2 miliar euro. Berarti sekitar 62 triliun rupiah. Kalau mereka nggak berhasil membawa MotoGP di level tinggi, yang rugi siapa? Dia sendiri. Apakah mereka rusakin format? Tidak. Apakah Moto2 dan Moto3 menghilang? Menurut saya tidak juga. Enggak. Karena MotoGP sangat perlu Moto2, Moto3 untuk membawa pembalap bibit muda kepada MotoGP. Nggak mungkin dihilangin. Di Formula 1 aja kan ada Formula 2. Dan yang mesti diingat satu lagi, kenapa saham Dorna itu masih ada 14% di situ? Karena mereka memang SP Lata tuh masih di situ. Masih ada. Meskipun bro, jangan lupa, aku juga punya skenario di sini. Kalau kamu lihat waktu Liberty Media took over Formula 1 dari Bernie Ecclestone tetap di situ, tapi cuman tahan 6 bulan. Habis itu bye-bye Bernie. Saya dengar juga bahwa bisa terjadi juga bahwa Liberty Media mau masukin manajer-manajer top yang baru-baru, yang mereka punya vision yang lebih open-minded, di mana mereka juga punya pengalaman untuk membawa MotoGP di level tertentu. Contohnya, aku kasih skenario sebelum kita selesai semuanya ini. Seorang namanya, kamu nggak heran nggak kalau Davide Brivio balik ke MotoGP? Iya. Balik ke MotoGP dari pengalaman di F1. Jadi dia kerja sama siapa di Formula One? Alpine. Jadi di bawah siapa? Liberty Media. Nah, jadi gini. Dan dia balik ke MotoGP, ke tim Trackhouse, tim Amerika. Betul, Amerika juga. Dan dia itu adalah angkatan dari tim dari Liberty Media. Betul. Jadi dan satu lagi bro, dia itu adalah orang yang berhasil membawa seorang Valentino Rossi dari Honda ke Yamaha dan bikin tim Yamaha jadi juara dunia berkali-kali. Dan bikin tim Suzuki jadi juara dunia. Juara dunia. Dan itu dia punya pengalaman. Dia itu adalah manajer yang super top. Selain dia siapa? Livio Suppo. Livio Suppo balik tahun depan. Ya, kok tiba-tiba dia balik? Baliknya di mana Livio Suppo? Di Moto2, Italtrans. Dan dia memanage beberapa pembalap. Tapi adalah manajer yang selevel tinggi sekali. Adalah manajer yang open-minded. Adalah manajer di mana Liberty Media lihat. Dan lebih besar lagi yang siapa yang bisa setir semua MotoGP masa depannya. Kamu tahu siapa? Siapa? Massimo Rivola. Aprilia. Massimo Rivola datang dari mana? Piaggio Group. Dari dunia mana sebelumnya? Formula 1. Di bawah siapa? Udah. Nah, tapi gini, jadi ini Matteo ya mikir ya. Aku mikir. Enggak, ini sebenarnya bukan mikir. Ini sebenarnya dan bukan cocok logi, tapi memang begitu karena jangan salah, ada satu hal ya. Masalah kultur Amerika dengan Eropa itu nggak nyambung. Amat sangat tidak nyambung. Apalagi mereka berusaha sama orang Italia yang rata-rata asu dan keras kepala. Ya kan? Nah, asu dan keras kepala gitu. Nah, sekarang asu gini. Apa? Bruno. Itu gue aja bisa sabar sama dia karena seumur hidup gue tuh urusannya sama perusahaan Italia, jadi gue bisa astagfirullahaladzim sendiri gitu loh. Nah, begitu juga di F1, begitu juga di Liberty Media, ditaruh orang-orang Eropa yang bisa beradaptasi dengan culture Amerika yang totally beda. Betul. Karena kalau langsung dihantam begitu aja, apa yang terjadi? Aku udah pernah ngalamin. Ini bukan Amerika loh. Ducati ketika diakuisisi dengan Audi, apa yang terjadi? Amburadul. Racing amburadul, motor amburadul, nggak bisa langsung flip. Jadi sedikit-sedikit proses. Ya proses, tapi saya rasa bahwa Liberty Media ini punya pengalaman yang di racing luar biasa bro. Jadinya mengadaptasi, dia pintar sekali untuk sementara taruh Carmelo Espeleta untuk lanjutkan kerjanya yang sudah luar biasa yang dia lakukan. Supaya mereka bisa masuk pelan-pelan, supaya mereka bisa restructure dalam artinya marketing yang lebih bagus, lebih menarik. Tahun 2027 banyak brand yang masuk, championship mungkin satu level lebih rata antara brand-brand dan championship untuk kita semuanya lebih. Biarin aja kalau mereka lakukan itu. Yang penting orang-orang benar sejati dengan two wheels atau MotoGP masih ada dan mereka mengerti. Biarin aja kalau mereka mau bikin
film seri TV di mana nanti banyak sekali orang baru gara-gara seri TV ini jadi dekat dengan MotoGP dan mau tahu lebih banyak dengan MotoGP, lebih menarik untuk mereka datang untuk menonton MotoGP gara-gara ceritanya drama lucu dibikin oleh Liberty Media atau Warner Bros, biarin aja. Yang penting MotoGP tetap exist. Yang penting MotoGP tetap ada. Kalau memang juga pembalap harus kerja sedikit lebih keras dari sekarang, ya udah, itu namanya juga kerja. Itu kerjaan yang enak sekali, bro. Mereka nggak perlu ke pabrik, mereka nggak perlu hanya ngomong dengan wartawan, ya, dengan fans. Jadi gimana? Serba salah ya. Kalau mereka harus kerja juga lebih keras sedikit seperti di Formula 1, ya welcome lah. Apa boleh buat Tapi gini, yang kalian mesti ngerti, nggak ada lagi pembalap modelan kayak Stoner yang merengut ketemu fans atau ya, kayak Randy Debunier itu nggak bisa merengut ketemu fans, nggak ramah sana itu. Dan salah satunya ya yang harus menyesuaikan diri ada Jorge Martin. Betul. Dan salah satu terakhir yang saya bicara, ada dua lagi. Fakta kenapa bisa jadi Liberty Media took over MotoGP itu gara-gara Stefano Domenicali, CEO-nya Formula One. Dia itu kan direktur Mugello. Dia selalu dekat dengan dunia MotoGP karena dia suka banget motor. Dan selain itu, Stefano Domenicali ini sangat berteman dengan Carmelo Espeleta. Yang semuanya ini yang jadi membawa komisinya gede bener itu. Udah selesai. Oke, terakhir yang saya mau bicara soal pembalap yang belum punya kontrak untuk tahun depan. Karena nanti dari di Jerez itu adalah banyak yang terjadi nanti. Nomor satu adalah draft pertama dari peraturan baru 2027 udah akan keluar di Jerez, kata gosip. Dan selain itu adalah banyak sekali yang akan terjadi. Oke, nomor satu. Nanti kita bicara khusus yang udah tanda tangan kontrak kayak yang kemarin dengan Yamaha. Yang di mana Matteo udah pernah sama kamu, kita udah pernah bilang bahwa Fabio Quartararo nggak kemana-mana karena Yamaha berani bayar, kecuali Fabio sendiri mau cari motor untuk jadi juara dunia. Tapi karena tawarannya itu gila, nanti kita bicara. Pembalap yang belum punya kontrak untuk tahun depan. Alex Espargaro. Pensiun. Maverick Viñales. Kemungkinan dipertahanin. Enea Bastianini. Kemungkinan ke Aprilia atau tetap Ducati. Fabio Dija. Kemungkinan Pramac atau di V46. Alex Marquez. Gresini fix. Marc Marquez. Gresini lagi loh. Jorge Martin. Pabrikan Ducati Lenovo atau KTM. Taka Nakagami. Tetap karyawan AHM. Jack Miller. Ketendang dari KTM. Alex, jangan terlalu tidak ini. Alex Rins. Tetap di Yamaha. Joan Mir. Tetap di Honda, nggak ada yang menerima. Marco Bezzecchi. Mati-matian ke Pramac atau tetap di VR46. Pedro Acosta. Gas-gas atau KTM. Augusto Fernandez. Bisa ke Depak. Franco Morbidelli. Balap Motoprik. Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Tetap. Guys, banyak sekali yang kita belum tahu akan pindah, makanya nonton terus dan ikutin update kita ya untuk tahu apa yang akan terjadi di depan. Mr. Fabio Quartararo jadi tiba-tiba senang sekali dengan Yamaha karena offer Yamaha 12 juta euro per tahun. Sementara Aprilia berani membayar cuma 4 juta euro. Tahu nggak 12 juta euro per tahun itu berapa itu? Itu banyak, bro. Itu 250 M. Ya, no wonder sekarang dia. Jadi dua musim itu setengah T, bos. Sekarang aku sudah semangat, aku percaya dengan Yamaha. Money talking. Money. Okay, guys. Thank you very much. Kita khusus bikin ini dan aku bisa banget lebih detail dalam dengan Liberty Media dari startnya, dari zaman dulu Formula 1 apa yang terjadi sampai sekarang ini. Tapi nanti akan membosankan kalian di rumah. Aku mencoba untuk bikin sesuatu yang sangat banget gampang banget diterima dan dimengertikan, karena yang penting bahwa jiwa motor kita semua tetap
lebih gembira dan lebih senang karena berharap dengan Liberty Media Championship ini jadi jauh lebih menarik untuk kita semua. Yang penting formatnya race-nya jangan terlalu diutak-atik dan dibikin jelek. Oke. Dan satu lagi, yang penting jangan sampai Umbrella Girl ditarik dari MotoGP seperti di Formula One terjadi. Yes, yes. Karena itu adalah menurut saya Sumber pembalap nyari jodoh. ya itu jadi nggak mengrespect wanita. Menurut saya, karena kalau wanita mau lakukan itu dan kalau mereka memang mau participate dengan Umbrella, kenapa enggak? Iya sih. Apa salahnya? Apa jeleknya? Tidak ada jeleknya sama sekali. Itu adalah part of the entertainment. Oke, guys, saya berharap semuanya. Saya mau ucapkan selamat Lebaran ya. Ya, hari ini. Kepada semua, jangan lupa subscribe. Mohon maaf lahir dan batin dari kita berdua. Atau dari saya sendiri karena dia tuh nggak pernah maafin orang. Ya betul, betul sekali betul. Ya, jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Matteo dan Satar MSGP. Terima kasih sekali juga dengan Federal Oil, our sponsor, KYT, Suami, Riding Style, Rider Sport, semua sponsor kita yang selalu setia. Dan weekend ini balapan. Weekend ini balapan guys, siap-siap karena apa namanya sampai pagi. Aku udah lihat schedule itu gila. Sprint race itu jam 3 pagi dan main race juga jam 3 pagi. Jadi siap-siap nggak tidur. Aku pasti nggak tidur. Aku di studio ya, nggak tidur. Pasti. Dan jadi pertanyaan terakhir kepada kamu, siapa menurut kamu akan jadi juara di Amerika? Antara Bastianini atau Mark. Oke, aku bilang 4 pembalap justru. Mark, Bastianini, Rins. Aku masukin Rins. Lihat aja, sama tahu nggak? Jolly, Pedro Acosta. Oh ya, Pedro. Dia suka banget track ini. Dia kencang banget dengan Moto3 dan dia kalau di sini kan menangnya jauh. Jadi saksikan karena ini race yang sangat menarik. Ciao. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran.